Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan Kitab Zakaria, sesi kedua, tentang nubuatan Mesias. Ya, untuk itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang di surga, terima kasih di penghujung tahun ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar terus melalui online Bible Study. Biarlah dari hari ke hari kami semakin mengerti Mesias itu Tuhan Yesus dan juga kehendak Bapa, sehingga semua hidup kami benar-benar dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan, mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi kedua Kitab Zakaria, tentang nubuatan Mesias. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, kronologinya seperti ini. Hagai dan Zakaria itu menjadi nabi di tahun 520 sebelum Masehi. Ya, eh, kemudian Yesus lahir diperkirakan sekitar 6 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi peristiwa Kitab Zakaria ini sekitar 500 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, itu. Nah, bayangkan 500 tahun sebelumnya Kitab Zakaria menulis bahwa Mesias nanti itu begini begitu. Jadi nubuatannya ditulis tentang masa depan. Dan itu 500 tahun kemudian. Artinya apa? Artinya tidak bisa direkayasa. Dan artinya bahwa Alkitab itu dari surga. Sebab tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang mengandung nubuatan dan digenapi kemudian. Tidak ada. Ya. Nah, itu salah satu ciri eh, bahwa ini dari surga. Bahwa ini yang benar. Karena tidak bisa direkayasa. Jarak waktunya 500 tahun. Nubuatan itu satu ciri, salah satu ciri bahwa Alkitab itu kebenaran. Kan kebenaran itu sesuai fakta. Jadi nubuatan ini digenapi di kelahiran Tuhan Yesus. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, jadi di kitab Zakaria ini banyak sekali nubuatan tentang Mesias. Siapa itu Mesias? Ya, meskipun ditulis 500 tahun sebelumnya, tapi ternyata tepat sekali nubuatannya. Nah, kitab Zakaria adalah salah satu kitab nabi kecil dalam perjanjian lama yang penuh dengan nubuatan tentang Mesias. Dan itu sebagian besar dimulai pasal 9. Seolah-olah pasal 1 dan pasal sampai pasal 8 itu seolah-olah ditulis Zakaria. Pasal 9 selanjutnya seolah-olah bukan Zakaria. Kita sudah jelaskan di sesi yang lalu ya. Tiba-tiba dia menulis sesuatu yang lain tentang pengharapan di masa depan dan akan datangnya Mesias. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Yang pertama, nubuatan tentang Mesias itu adalah bahwa Mesias itu nanti sebagai hamba Allah dan sebagai disebut tunas, saudara. Ya, itu nubuatan yang pertama. Ada di Zakaria 3 ayat 8. Kita baca ya. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Ini menunjuk kepada Mesias. Mesias itu hamba Allah. Dan dia disebut sang tunas. Kemudian dalam Zakaria 6 ayat 12, katakanlah kepadanya beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan, bait Allah. Di zaman perjanjian lama, Yosua itu bisa dikatakan yang dimaksud dengan ini. Ya,
Dimaksud dengan Mesias itu Yosua. Padahal itu lambang Yosua itu. Kita sudah bahas di sesi yang lalu ya. Yosua membangun bait Allah di bumi. Mesias yang sebenarnya nanti membangun bait Allah dalam tubuh kita. Oke, Nabi Zakaria memperkenalkan Mesias dengan gelar Tunas. Tunas itu dalam bahasa Ibrani Semah, Semah, ya, Semah. Yang juga digunakan dalam kitab lain seperti Yesaya 4 ayat 2, Yesaya 11 ayat 1. Coba kita baca dulu Yesaya 4 ayat 2 ya. Yesaya pasal 4 ayat 2. Saya bacakan ya. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan. Ya. Dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Tunas. Ya. Di Yesaya 11 ayat 1 dikatakan begini. Ini kan tema besarnya adalah Raja Damai yang akan datang kan ya. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kalau kita lanjutkan ayat 2 ya. Roh Tuhan akan ada padanya. Nah, kita tentu ingat bahwa Tuhan Yesus membuka kitab Yesaya di sebuah sinagog dan membaca, Roh Tuhan ada padaku. Hari itu eh, nubuatan Yesaya ini digenapi. Makanya orang Yahudi marah sebab Yesus mengaku sebagai Mesias. Begitu ya, saudara ya. Kemudian ada di Yeremia 23 ayat 5. Yeremia 23 ayat 5 ya, coba ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Tentu saja orang-orang membaca ini pengertiannya adalah Mesias akan datang hari itu membangun kerajaan di bumi. Nah, tapi sebenarnya ini adalah nubuatan raja yang akan datang. Begitu, saudara. Juga 33 ayat 15, Yehezkiel 17 ayat 22 sampai 24, semuanya ya disebut sebagai tunas. Mesias akan muncul dari keturunan Daud untuk memulihkan kerajaan Allah di bumi. Bisa dibaca 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17 nanti ya. Tapi yang jelas Mesias itu dari keturunan Daud. Tadi sudah kita baca ya, Tunggul Isai. Oke, kita lanjutkan. Ya, nubuatan Mesias sebagai hamba Allah dan tunas ini digenapi akhirnya. Di mana? Yang pertama di Markus 10 ayat 14. Bahwa Yesus menggenapi nubuatan ini sebagai hamba Allah yang datang untuk melayani. Nanti dibaca sendiri saja ya. Aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Dan dari keturunan Daud, ternyata Yesus menggenapi semua. Matius 1 ayat 1 contohnya. Yang dalam kitab Wahyu disebut sebagai tunas Daud. Wahyu 5 ayat 5. Mungkin ada di antara orang-orang yang tidak percaya, kebetulan gitu ya. Kalau cuma satu ini kebetulan, bisa saja. Tapi penggenapan nubuatan dari Tuhan banyak sekali. Sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bicara, kebetulan. Gitu, ya. Kalau orang mengerti ilmu statistik, malahan itu tidak mungkin kebetulan. Oke, kita lanjutkan. Zakaria 9 ayat 9. Mesias itu akan naik ke keledai. Ya, akan lemah lembut, saudara. Saya bacakan ya, Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Sion itu Yerusalem ya. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ini nubuatan di kitab Zakaria 9 ayat 9. Jadi berbeda dengan raja-raja dunia yang kalau datang itu dengan kemegahan, diiringi dengan kekuatan militer. Mesias ini datang dengan lemah lembut, membawa keadilan dan keselamatan.
naik keledai. Ya, keledai itu simbol perdamaian, saudara. Menekankan sifat damai dari pemerintahannya. Nggak ada orang perang pakai keledai, nggak ada. Pakai kuda, ya, kereta berkuda. Jadi, oke, kita lanjutkan. Iya, jadi nubuatan Mesias naik keledai dan lemah lembut ini digenapi, saudara. Digenapi di Matius pasal 21 ayat 1 sampai 9. Di situ dikisahkan Yesus memasuki Yerusalem menaiki seekor keledai dalam peristiwa Minggu Palma. Coba kita lihat ya Matius ya. Matius pasalnya yang ke-21. Ayat 1 sampai 9. Salah satunya saja ya saya bacakan. Ayat 4, saudara. Matius 21 ayat 4 misalnya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Nah, kita sekarang tahu yang dimaksud Nabi di situ siapa? Nabi Zakaria. Ya, begitu ya, saudara. Jadi persis dikutip oleh Nabi, oleh Tuhan Yesus dari Nabi Zakaria. Ya. Ia masuk ke dalam ke Yerusalem. Ayat 9-nya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, naik keledai itu, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi Tuhan Yesus hari itu dianggap sebagai nabi yang pertama. Seorang rabi juga. Tapi sekaligus nanti kita tahu bahwa Tuhan Yesus memegang peran sebagai imam juga. Imam besar dan sebagai raja tentunya. Oke, jadi digenapi, saudara. Yang berikutnya, ya. Di Zakaria 11 ayat 13. Di situ dikisahkan bahwa tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Nubuatan ini menggambarkan pengkhianatan terhadap Mesias yang dinilai dengan harga yang sangat rendah. 30 keping perak itu ya, kalau zaman itu adalah harga seorang budak, saudara. 30 keping perak. Saudara bisa baca di Keluaran 21 ayat 32. Coba kita baca ya, Keluaran pasal 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Jadi harga seorang budak laki-laki atau perempuan itu 30 keping perak, saudara. Ya. Nah, Tuhan Yesus hanya dihargai segitu rupanya. Dan Yudas menerimanya harga itu. Yang yang memberi harga itu bukan Yudas, imam-imam kepala itu. Tapi Yudas menerimanya, memandang rendah gurunya sendiri. Mengkhianat ini, saudara. Ya. Jadi nubuatan ini digenapi di Matius 26 ayat 15. Yudas mengkhianati Yesus dengan cara menjualnya seharga 30 keping perak kepada imam kepala. Yudas menyetujui harga yang ditawarkan oleh imam-imam kepala itu. Ini dia. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ini menunjuk kepada Mesias, nubuatan tentang Mesias. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Jadi
nubuatan ini Mesias nanti akan tertikam. Ya, nubuatan ini menunjuk pada penderitaan dan kematian Mesias. Penikaman ini menunjuk kepada banyak orang yang tidak menerimanya sebagai Mesias. Kita lihat penggenapannya. Ternyata Mesias yang tertikam ini digenapi di Yohanes 19 ayat 34 sampai 37. Coba kita baca ya. Yohanes pasal 19 ayat 34 dan 37. 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, ditikam dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Ayat 37, saudara. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Saudara perhatikan ayat 37 ini. Dan ada pula ayat yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ayat apa itu? Ini yang barusan kita baca ini, saudara. Ya, ini Zakaria 12 ayat 10 ini. Dia yang telah mereka tikam, memandang kepada. Nah, Zakaria 12 ayat 10 tuh. Itu digenapi di Yohanes 19 ayat 34 dan 37 khusus. Ayat 37 ini tidak bisa lain, saudara. Tidak mungkin salah. Karena dijelaskan di situ. Ada pula ayat yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ya, itu persis. Ya. Nah, di kitab Wahyu, Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan memandang dia, melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Ya. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Yang dimaksud ini adalah Tuhan Yesus. Jelas ya, saudara ya. Jadi ada banyak sekali nubuatan yang di kitab-kitab para nabi itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan itu tidak mungkin kebetulan. Ya. Oke. Kemudian ada nubuatan Mesias, itu Mesias nanti akan menghapuskan dosa. Nah, ya, Zakaria 13 ayat 1. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud. Selalu keluarga Daud nih, saudara. Jadi keturunan Daud maksudnya. Dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Membersihkan dosa dan kecemaran. Menyucikan, ya. Mesias akan menjadi penghapus dosa umat manusia. Pengharapan akan keselamatan. Nah, ini digenapinya di banyak tempat. Contohnya ya kita baca ya, Ibrani 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Saya bacakan ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Berikutnya 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Digenapi, saudara. Ternyata darah Yesus menyucikan segala dosa. Ya. Di Wahyu 7 ayat 14, ini hanya contoh-contoh ayat, saudara. Padahal ada lebih banyak lagi ayat-ayat yang pengenapan itu. Mengenapi nubuatan di kitab para nabi. Jadi tidak mungkin itu kebetulan. Ya. Wahyu pasal 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba.
Ini jelas ya. Jadi salib itu merupakan cara Allah menghapus dosa umat manusia. Cuman saya mau ingatkan, itu tidak otomatis, saudara. Yesus mati di kayu salib, dosa manusia dihapus, berarti semua manusia sudah hidup kudus begitu? Otomatis semua selamat? Tidak. Makanya kalau baca Alkitab harus lengkap. Coba kita baca dulu Kisah Para Rasul 3 ayat 19 ya. Saya bacakan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi harus sadar dan bertobat. Kalau orang tidak bertobat, meskipun Yesus mati di kayu salib, dosanya tidak dihapus. Jadi ada syaratnya, orang harus bertobat. Ya, orang yang tidak percaya, ia akan binasa dalam dosanya. Itu Tuhan sendiri yang berkata begitu. Ya, jadi eh, jangan sembarangan juga, saudara. Ya, Mesias nanti akan mencerai-beraikan domba-dombanya. Nah, Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ini ya, ketika Mesias ditangkap, Tuhan Yesus ditangkap dan akan dibunuh. Murid-muridnya semua lari tunggang langgang, saudara. Tercerai-berai. Digenapi itu ya. Jadi nubuatan itu digenapi di eh, mengutip Zakarias 13 ayat 7 tuh. Jadi ini gampang sekali, tinggal dibaca saja ayatnya. Matius 26 ayat 31. Matius pasal 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, nah, Bapak Ibu Saudara kalau membaca Alkitab kemudian ada tertulis, sebab ada tertulis, maksudnya adalah tertulis di Alkitab. Alkitab yang mana? Ketika zaman Tuhan Yesus kan perjanjian baru belum ada. Jadi Alkitab yang mana? Alkitab perjanjian lama. Yang disebut Taurat dan kitab para nabi. Ya, nah, jelas di sini. Tuhan Yesus berkata, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Persis ini. Ini Zakaria 13 ayat 7 tadi. Jadi kalau baca harus mengerti, sebab ada tertulis, yang mana ini? Gitu. Ya, oke. Kalau di Markus, pasal 14, ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Begitu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ditangkap, lalu diproses pengadilan, murid-muridnya akan pergi semua. Ketika Yesus ada di kayu salib, murid-muridnya kan sebagian besar pergi semua. Ya. Nah, tercerai-berai maksudnya. Itu penggenapannya. Ya. Jadi nubuatan tentang Mesias ini di kitab Zakaria itu digenapi secara jelas dalam kehidupan Tuhan Yesus, kematian, kebangkitannya, dan kedatangannya. Jelas itu. Jadi Zakaria mengingatkan kita akan rencana Allah yang besar dan kasihnya yang tak terhingga bagi umat manusia melalui Sang Mesias. Begitu. Jadi sebenarnya ini adalah lanjutan dari kitab Kejadian, Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Kemudian janji itu diingatkan kembali kepada Abraham, Ishak, Yakub, diulang-ulang terus kan? Nah, terakhir Tuhan Yesus yang menyatakannya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu adalah penggenapan semua nubuatan tentang Mesias ini. Ya, ya, ya. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara. Nubuatan itu adalah prediksi, tapi bukan sembarang prediksi.
prediksi akan apa yang akan terjadi. Nah, nubuatan itu kalau dari Tuhan pasti terjadi, kecuali kondisinya tidak terpenuhi. Nah, tapi kalau nubuatannya tidak terjadi tanpa alasan, itu berarti bukan nubuatan. Itu manusianya yang buat-buat. Sama seperti nabi palsu di zamannya Yeremia. Yeremia bernubuat, di, di, diperintah Tuhan untuk bernubuat bahwa bangsa Israel akan ditawan 70 tahun di Babel, baru kembali. Tapi nabi palsu marah, bernubuat kok yang tidak menyenangkan telinga. Lalu nabi palsu, para nabi palsu itu bernubuat, enggak, 2 tahun saja nanti balik ke Yerusalem. Itu nabi palsu, saudara. Kenapa? Karena ternyata 2 tahun nggak balik juga. 70 tahun baliknya. Sesuai nubuatan asli. Jadi hari ini kalau ada siapapun yang bernubuat, Yesus akan datang. Nah, itu bohong besar pasti. Nubuatan itu harus asalnya dari Tuhan. Bukan dari pikiran manusia. Ya, jadi harus mengerti hal ini. Nah, buktinya apa? Di kitab Zakaria, nubuatan tentang Mesias semuanya digenapi oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Itu salah satu bukti bahwa Alkitab itu tidak bisa salah. Nah, sedangkan buku apapun di lain tempat tidak ada nubuatannya. Kalau ada orang yang mengatakan kitab Nostradamus itu ramalannya cocok, itu tidak cocok. Saudara. Saudara baca aja Nostradamus isinya apa. Nggak jelas itu. Itu dipas-pasin namanya. Tapi kalau ini tidak mungkin dipas-pasin. Karena sangat banyak sekali digenapi oleh Tuhan Yesus. Ratusan nubuatan di kitab Yesaya dan sebagainya itu. Ratusan. Ya, jadi dan lagi pula eh, Mesias itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Bayangkan, ketika Nabi Zakaria menulis nubuatan itu, ya, menyampaikan nubuatan itu, Mesias hari itu dibayangkan oleh orang Israel adalah Mesias yang pembebas. Kan Israel sedang dijajah dalam pembuangan di Babel, kemudian kembali. Nah, Mesias diharapkan seorang yang tangguh secara militer, yang akan jadi raja di bumi, yang membangun kembali Bait Allah dan menjadi kerajaan yang besar menguasai seluruh area. Itu bayangannya. Nah, Zakaria menubuatkan Mesiasnya lemah lembut. Jadi orang mana percaya? Orang nggak percaya. Nah, tapi ternyata digenapi semuanya. Mesias kok naiknya keledai? Mestinya naik kuda gagah dong, gitu. Tidak tidak seperti yang dibayangkan orang. Justru ini bukti bahwa nubuatan itu otentik. Ternyata digenapi oleh Tuhan Yesus. Begitu ya, Bapak Ibu, Saudara. Ah, baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, oke. Yang pertama, oh, sebentar saya buka dulu ya. Pak Payaman, silakan kalau mau bertanya. Shalom, selamat malam, Pak. Shalom, selamat malam. Silakan, Pak. Eh, Terkadang kita berpikir ulang, Pak ya. Misalnya gini, kita sudah mendengar nubuatan ini. Sebenarnya kalau secara sederhana, kalau diidentifikasi, ditelusuri terus nyambung sebetulnya Ya, terhadap Tuhan Yesus, ya. Nah, benar. tetapi sementara orang Farisi udah ahli-ahli Taurat. Tadi mereka mengharapkan Mesias itu gagah perkasa karena mereka sedang dijajah. Ya, Tapi kalau misalnya diidentifikasi, ditelusuri, nggak nyambung sebetulnya, Pak. betul. Nah, kenapa sampai begitu, Pak, cara berpikir orang Yahudi? Ini udah orang ahli sebetulnya. Satu, yang pertama, Mesias tidak seperti yang mereka harapkan. Iya, Ternyata Pak. Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak percaya perjanjian baru itu adalah kitab suci, Pak. Makanya tidak dipakai. Oh, Nah, kalau seandainya orang percaya bahwa perjanjian baru adalah kitab suci, maka selesai, Pak. Karena bisa diurutkan, kan? iya, iya, Pak. Ya, karena mereka nggak anggap kitab suci perjanjian baru. Mereka hanya pakai perjanjian lama. Jadi sampai sekarang Yahudi tetap masih menunggu Mesias itu, Pak ya? Betul, sampai sekarang. Yang akan membangun bait Allah ketiga. Iya. Oh.
Ya, ya, ya. Ya, Kadang-kadang udah pakarnya masih, tapi itu tadi Pak, mereka tidak percaya perjanjian baru Pak ya. iya betul. Ya kalau tidak percaya perjanjian baru ya ya sulit, nggak bisa ditelusuri, belum sampai, belum datang Mesiasnya. Iya, Pak. Terima kasih Pak, Shalom Pak. Oke, Tuhan berkati, Shalom. Pak Pak Julius ya, silakan. Shalom Pak, Pak Shalom. Wisnu. Ya, silakan. Eh, Kalau misalkan di zamannya Zakaria itu sudah ada ahli Taurat atau orang Farisi, imam apa, Saduki nggak? Oh, sudah ada dong, Pak. Jadi Sudah eh, ya. sudah ada. Eh, Kalau misalkan Sang Tunas itu sebagai Mesias itu eh, dianggap, kan harusnya misalkan saya kasih perumpamaan gini, misalnya ada padang rumput hijau gitu, ya. Ya, Terus biasanya kayak mungkin lebih baik, lebih mudahnya saya kasih ilustrasinya padang golf lah. ya. Walaupun dulu belum ada padang golf. Tiba-tiba ada tunas di tengah-tengah padang golf itu. Eh, Menurut Bapak, kira-kira itu akan dibuang atau akan dibiarkan? Maksudnya bagaimana nih? Jadi gini, eh, jangan-jangan Imam Saduki, orang Farisi, itu punya tatanan terhadap Mesiasnya. Jadi dia pikir kalau Mesias yang muncul waktu waktu zaman Yesus itu dianggap seperti mengganggu ini. Jadi si orang Farisi yang mempelajari sejarah tentang kedatangan Mesias, ketika muncul sang tunas itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, dianggap sebagai pengganggu. Ya, Ada ya, nggak nih? benar, Bener ya? benar. Jadi Jadi gini, Pak. seolah-olah tantangannya dia itu nggak sesuai nih. Kok begini? Ini malah Betul. merusak ini. Itu benar Jadi sekali. makanya dicoba dibinasakan. Itu benar, Pak. Jadi gini. Jadi orang ahli Taurat itu sudah ada sejak lama. Yang orang Hmm. Farisi yang di zaman Zakaria mungkin belum ada, Pak. Tapi ahli Taurat kan ada. Ahli Taurat sejak Taurat ada selalu ada. Nah, Itu penyampaian turun-temurun tentang hukum atau tentang eh, kedatangan Mesias ataupun apa ya dibilang yang akan terjadi di kemudian hari tentang kedatangan Mesias, apakah ada degradasi nilai tentang kedatangan Mesias waktu Yesus datang? Jadi penurunannya berdampak sekali gitu, sehingga orang-orang yang hidup pada zaman Yesus menganggap, oh ini tunas ini malah mengganggu nih, nggak sesuai nih. Gitu. enggak, Pak, enggak ada. Mereka benar-benar mengharapkan Mesias itu datang. Cuma masalahnya Tuhan Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Itu saja masalahnya. Jadi, eh, masa Mesias datangnya dari desa kecil? Masa Mesias tukang kayu? Nah, gitu-gitu, Pak. Kok bukan Hmm. militer gitu. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi mereka menolak. Padahal mereka tahu hukum Taurat dan kita para nabi kan mereka tahu. Mereka kuasai. Ciri-cirinya Mesias mereka tahu. Cuman tidak sesuai harapan. Itu Kembali saja. lagi Pak membahas dari film Mary yang lagi viral ya. Hmm. Mungkin Bapak udah nonton juga mungkin atau belum ya. Kalau belum, Belum, saya juga, belum. oh belum ya. Itu kan ada di Netflix ya Pak ya. Ya, ya, Nah, kalau misalnya kita lihat Yusuf itu kan keturunan dari Daud ya, si Yusufnya ya. ya, Tapi ternyata di film itu, ini saya berbicara film ya Pak. Kan ya. dan saya boleh mengambil apa yang sudah saya lihat dan saksikan. Padahal saya juga punya ideologi yang lain tentang membahas bahwa Yusuf adalah keturunan Daud yang bagaimana kan saya punya. Cuman saya membahas dari sisi film Mary ini. Ya. Jadi di Yusuf ini kan ternyata di dalam film itu diketahui bahwa eh, ternyata Yusuf masih bertunangan dan dia harus membela si Mary yang waktu itu akan dirajam batu. Pada akhirnya dia ketahuan gitu. Jadi perjuangan si sutradara untuk mengangkat kisah Maria dalam film ini begitu kuat gitu loh. Jadi eh, dalam pandangan Bapak tentang Yusuf yang kan kalau memang
orang Yahudi melihat bahwa si Yusuf ini adalah garis keturunan Daud, eh, masa dia semena-mena gitu loh, mau menghakimi atau mau merajam si Maria, padahal kan statusnya udah bertunangan itu. Oke, yang pertama, kisah itu tidak ada di Alkitab. Jadi kita tidak perlu bahas kenapa begini, kenapa begitu. Tidak terjadi kok. Itu kan rekayasa si apa sutradara untuk Iya, untuk menarik perhatian kan Pak. Nggak ada di Alkitab. iya juga sih. Iya kan? Jadi untuk apa kita analisa? Iya. Coba istilahnya kok orang Yahudi nggak percaya gitu bahwa Yusuf itu keturunan dari Daud gitu. Iya, Yang iya. menulis seolah-olah ya. Jadi kalau misalnya maaf ya, kalau saya berpikiran bukan sebagai orang Kristen, ini kan akan jadi cerita panjang gitu. Ini aja ceritanya nggak jelas gitu. Begini Pak, begini. Sekarang yang di Alkitab saja nih. Tuhan Yesus Hmm. tanya kepada orang Farisi ahli Taurat, menurut kamu Mesias keturunan siapa? Dijawab sama mereka, keturunan Daud. Lah kok nggak percaya? Kan aku keturunan Daud. Gitu. Itu ada dialognya di Alkitab. Hmm. Mereka udah jawab sendiri, keturunan Daud. Yesus kan keturunan Daud. Tapi mereka mau bunuh, Pak. Maksudnya Mereka mau bunuh kalau loh. orang kalau orang Batak kan ada kartu turun apa namanya, sisila gitu ya. Ya, Kan harusnya dia tahu tuh. Oh ini si Yusuf ini, dilihat dong. Dia buka lagi kitabnya. Oh iya ini benar keturunannya Daud nih, jangan macem-macem dong gitu. Kok mereka mereka tahu nggak persis, gitu Pak. ya? Mereka tahu persis. Yusuf keturunan Daud dan Yesus keturunan Daud. Mereka tahu persis. Tapi itu mereka nggak peduli. Oh, Dianggap itu menghujat alasannya Allah. apa? Dianggap menghujat Allah. Karena Yesus berkata, akulah dia. Kan Yesus ditanya sama imam kepala, apakah engkau anak yang dari yang terpuji? Akulah dia. Mulai sekarang kau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan, datang di awan-awan. Nah itu kan Yesus mengutip kitab Mazmur. Dia mengaku dirinya seperti yang dinubuatkan Mazmur. Kan gitu. Marahlah orang Farisi. Menghujat. Imam kepala marah. Ini sudah menghujat Allah berarti. Gitu. Enggak, yang membuat saya bingung itu tatanannya begitu kuat betul. Padahal udah jelas Yesus itu garis keturunan Daud. Udah ada nubuatannya. Yesus juga banyak melakukan tanda-tanda mujizat yang belum pernah dilakukan banyak nabi-nabi waktu itu. Tapi mereka kok tetap kekeh gitu loh, ingin. Karena mereka juga nggak percaya mujizat itu, Pak. Mereka pikir ini pakai kuasa setan ini. Gitu. Kan tercatat di Alkitab tuh. Itu Oh masalahnya di berarti situ. zamannya Yesus juga banyak eh, dukun-dukun gitu ya Pak ya? Pasti ada dukun Yahudi, Pak. Sama seperti waktu Musa mempertunjukkan Ya, tongkatnya, ya, maka dianggap remeh ya karena ya, betul. ternyata betul betul. Benar. Iya Pak. Ada banyak dukun, Pak, hari itu. Oke oke. Ya, Makasih Pak Wisnu. oke. Tuhan berkati. Selamat. Iya Pak, malam Pak. Malam, malam. Izin off cam ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini Pak, kalau lihat tadi dari pertanyaan Pak Yaman tadi ya, Ya, sebetulnya salah satu yang mungkin penting untuk saya yang saya cari di OBS ini adalah waktu kita belajar firman Tuhan itu jangan sampai eh, premis-premis saya itu justru menggagalkan eh, pemahaman saya waktu saya mencari Tuhan, Pak. Karena oke. apa itu juga yang sebetulnya kalau kita bilang, oh ya mestinya orang Farisi, ahli-ahli Taurat harusnya kan sudah mengerti. Tapi ternyata sampai zaman sekarang pun kan begitu banyak denominasi, begitu banyak perbedaan Betul, eh, pemahaman orang itu betul. segitu bedanya karena Alkitab yang sama dengan premis dan paradigma yang berbeda-beda jadi macam-macam, Pak. Menurut Pak Ya, Wiknya gimana? ya. Jadi ini masalah tafsir dan kejujuran juga sih. Ketika kita dihadapkan pada teks Alkitab, apakah kita mau membaca secara jujur sesuai konteksnya, atau ada maksud lain di hati kita dan di pikiran kita itu?
Masalahnya cuma di situ sih sebenarnya. Ya tentu saja ada masalah teknis ya. Masalah teknis mungkin orang tidak mampu menafsir. Tapi sebagian penyimpangan itu karena tidak menghormati Alkitab. Dia menafsir keinginannya dijadikan patokan, premisnya itu. Makanya jadi banyak. Padahal Alkitab itu sederhana, ikuti saja apa adanya. Dan mungkin ini kelihatan kok begitu gitu. Masa sih orang nggak bisa ada faktanya begitu kok. Bagaimana kita bisa menjelaskan orang khotbah teologi kemakmuran? Kalau ikut Tuhan Yesus kaya raya, coba bagaimana itu? Kok bisa begitu? Padahal kita nggak gitu. Jelas di depan mata nggak begitu. Nah, memang manusia itu aneh. Diajarin kebenaran nggak mau. Maunya pikirannya sendiri yang dimasukkan ke dalam Alkitab. Padahal yang benar adalah kita baca Alkitab maunya apa? Ekstrak dari Alkitab, bukan memasukkan. Dalam istilah teknis, eksegesis, bukan eisegesis, memasukkan pikiran. Gitu. Dan yang mengherankan denominasi sangat banyak, penyimpangan juga sama, sangat banyak, padahal teksnya sama. Nah, makanya kalau orang ikut OBS ini teratur gitu ya, nanti akan bisa menafsir dengan benar. Karena saya selalu arahkan pelan-pelan gitu kan. Itu akan beda. Hmm. Saya jadi ingat kata-katanya Tuhan Yesus, kalau mengikut aku, orang mesti mengeluarkan perbendaraannya, Pak. Nah, iya, dikosongkan. Iya, terus Perbenaran yang salah-salah itu dikosongkan dulu. ya ada kata-kata mereka ini sulit diberitahu karena mereka sudah seperti anggur yang mengendap. Ada ya, Pak ya? Ya, jadi eh, Tuhan Yesus suatu hari bertanya kepada orang-orang itu juga, mengapa kamu tidak mengerti bahasaku, tidak mengerti firmanku? Kenapa? Nah, gitu loh. Ya itu maunya sendiri, maunya sendiri. Hari ini sama kok, orang yang nggak ngerti itu karena maunya sendiri aja. Coba duduk diam, kosongkan dulu perbendaharanya, denger, iya juga ya, gitu. Sederhana kok, gitu Pak Kris. Iya, Pak. Yang kedua, Pak, Ya, terakhir ini, Pak, saya mau ya, tanya. Ini sama-sama membahas mengenai tunas ya, Pak ya. Itu di bahasa Ibrani di Perjanjian Lama ini apa? Dipakai tadi kata yismah apa tadi katanya ya? ya. Semat, Ya. semah. Semah ya, Kata dasarnya, kata kata dasarnya dasarnya semat. ya. Ya, Oh, ini di Sakaria 6:12 ini kan ya ini Yismah yang ya, yang ya. ya. Kata Cuma dasarnya eh, semat. sama-sama maksudnya tunas cabang itu penyebutan untuk maaf yang kita kenal Yesaya 14 Lucifer itu pakai Kenetzer, Pak. Ya, terus. Yesaya 14 ayat 19. Apakah Pak Wiknyo pernah baca ada semacam kajian atau apa bedanya kata yang dipakai ini maknanya apakah mungkin eh, apa berbeda dari yang satu mungkin tunas yang baru tumbuh, yang satu itu ranting yang sudah kering tidak berguna atau apa karena sebutannya kok berbeda Pak. Yang Yesaya 14 ayat 19 Ya. itu Di, itu di, di Yesaya 11 ayat 1 juga sama itu. Dipakai kata netser. iya. Nah, eh, Netser itu cabang kecil, Pak. Cabang kecil atau tunas juga ya. iya ini Oh yang, soalnya iya kalau yang di natsar Zakaria itu kan bisa tak cabang, bisa tunas juga. Sama sih, semak. sama. Makanya saya heran kenapa pemilihan katanya spesifik ini berbeda, Pak. Apakah ada kajiannya atau apa barangkali, Pak? Oke, begini. Saya mau bagikan, sharing bahwa di Alkitab kita, kalau kita menjumpai satu kata, kata Ibrani misalnya, jangan itu diartikan secara general. Oh, pasti artinya ini. Di ayat lain pun artinya ini. Enggak, tergantung konteks. Dan sebaliknya, kata yang berbeda, kalau konteksnya sama ya sama aja gitu aja. Nggak perlu digali terlalu dalam. Kecuali memang ada yang spesial.
gitu. Jadi contoh ya, contoh lain, manusia diciptakan menurut Salem Demut, kan begitu kan? Nah, Iya. di Kejadian pasal 5 kalau nggak salah. Tapi itu diciptakan menurut Demut. Tapi di kisah yang Adam memperanakan Set menurut Salem, kok lain-lain semua? Ya itu artinya sama aja. Gitu. Meskipun eh, kalimat katanya beda, teksnya beda. Tapi itu artinya sama aja, secara konteks sama aja. Gitu. Iya. Iya, Pak. Jadi Memang. konteks lebih penting, Pak. Konteks lebih penting daripada kamus. Gitu. Kecuali memang ada kasus khusus ya. Nah, itu memang bisa ada artinya kalau di eksposisi lebih lanjut. Iya. Baik, Pak. Saya cuma mau tanya itu aja, Pak. Oh, oke. Ya, Ya. baik. Makasih, Pak. Oke, Terima kasih. Tuhan berkati. Eh, ini Infinix Smart ini siapa ya? Selalu Infinix. Saya nggak tahu ini siapa. Infinix biasanya Pak Payaman, Pak. Oh, oh, Pak Payaman sudah tadi berarti ya. Oke, Pak Wirawan kalau gitu. Pak Wirawan, silakan. Ya loh Mbak, Shalom. minggu lalu mau tanya, tapi kalau sudah dengerin Pak Kris nanya ke Pak Wiknyo, Mhm. saya langsung belajar itu Pak. Itu Oh, pelajaran Alkitab ah, dalam itu Pak. oh, bagus ya. Minggu lalu. Bagus sekali itu Pak. Ya, oke, Jadi silakan. saya pengen sekolah Alkitab jadinya. Istilah-istilahnya itu, waduh, luar biasa. Kalau saya nanya mungkin yang basic-basic aja Pak. Yang basic kalau pengertiannya benar juga udah cukup, Pak. Ya, Ini loh Pak, minggu lalu boleh saya tanyakan, saya mau tanya minggu lalu, tapi mungkin karena terlalu panjang, jadi saya boleh tanyakan hari ini Pak. boleh, boleh. Itu menyangkut seperti, kan Pak Wiyah selalu sharing 2 kali ya sehari ya, pagi dan malam. Kalau malam Ya, dan renungan malam itu, kalau ya. pagi itu kan tas kalau nggak salah. Itu Ada selalu tas, saya ada tas, tas ada potongan khotbah juga. Nanti potongan khotbah berikutnya, juga. Pak, nanti berikutnya mulai Januari ada doa pagi. Wah mantap deh. Setiap hari jam 5 ada doa pagi, sekitar 30 menit. Nah, itu bisa diikuti. Kalau tidak mengikuti langsung ya mengikuti susulannya jam 6 baru ngikutin ya boleh aja. Kan ada di YouTube, Oh oke ya oke kan? oke. Tuh. Oke. Ya, itu seperti yang Pak Uyak bilang, ya kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita gunakan jari kita aja untuk sharing. Ya, Reshare, reshare, reshare. Saya ya reshare, betul. Pak. Masih ingat, Pak, yang Bapak posting minggu lalu tentang apakah ada manusia pertama? Oh ya, ya, ingat. Itu sangat jelas, Pak. Saya langsung posting aja. Saya Hmm. dengerin, oke, beres, saya posting. Ya, terus? Ada satu pendeta dari denominasi saya yang lama, Ya. itu em, bantah. Tidak, memang 2 kali penciptaan. Manusia yang pertama ada karena kata mereka itu jamak, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sebenarnya bukan diciptakan Adam dan Hawa, tapi dibentuk ini manusia Allah atau Tuhan memang akhirnya mereka bertemu di Kejadian 6 yang ayat 1 dan seterusnya. Bukti-buktinya sampai saat ini juga ada. Manusia itu sudah ada ratusan ribu, bahkan jutaan tahun yang lalu. Sedangkan Adam dan Hawa belum ada 7.000 tahun yang lalu. Oke, Ya, saya pertanyaannya. diam aja, Pak. Nah, ini Kayak aja, Pak. gini-gini itu kan Pak Wingnya kan pernah bilang, ada orang bilang 1 tambah 1 2, satunya bilang enggak, Tiga. 1 tambah 1 3. Ya udah, Akhirnya tiga. tiba kan dokternya, ya udahlah 3. Gurunya bilang ya udah tetap 3. Sudah jangan debat. Ya, Ya percuma, saya Pak, debat. diemin aja, Pak. Percuma, Pak, debat. Orang tidak mengerti, ngotot. Gini, di Kejadian 1 dijelaskan di ayat 26 dan 27 di situ kan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kan gitu kan? Betul. Di Kejadian 2, kemudian ada juga ini ayat 7-nya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengemburkan nafas itu seolah-olah Kejadian 1 menciptakan, Kejadian 2 diciptakan lagi, seolah-olah gitu. Betul. Nah, Ya. itu kalau orang nggak ngerti bacanya, itu kalau
eh, di Alkitab itu suatu kejadian itu bisa diulang ceritanya tapi lebih detail. Kenapa diulang lebih Betul. detail? Jadi kalau yang ayat 1, pasal 1, ayat 26, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana menciptakannya? Nggak diceritakan. Di ayat 2 diulang lagi, diceritakan lebih detail, dibentuk dari debu tanah dan menghembuskan nafas, rohnya dari Allah. Nah, ini gaya seperti ini di Alkitab banyak. Di pasal Hmm, pasal ini dan pasal berikutnya ngulang lagi ceritanya, tapi lebih detail, melengkapi. betul. Dan itu memang gaya bahasa penulisan zaman itu. Nah, kalau orang nggak ngerti ya begitu, Hmm. ngotot. Ya udah, tiga aja, satu tambah satu. Nggak ada gunanya ngomong sama orang begitu. Iya, saya mau. Aduh, ini kalau saya debat panjang nih, Pak. Nggak usah, Pak. Kadang-kadang, Jangan kadang-kadang ada berbatu. saya nanya ke saya, yang saya balikin, nanya ke tas saja. Kan ada nomornya, silakan tanya ke tas saja Iya, langsung. langsung saja kata. Iya, kalau Atau sumbernya kan. join aja Zoom begini, tanya Oh langsung. iya, 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 Iya iya. kan? Kan enak. Boleh Pak ya, saya share Boleh, di boleh, Zoom-Zoom ini. boleh. Nanti Kan malah, kita malah bukan perang mau nanti. debat. Kita bukan mau Oh debat. iya, iya. Saya cuma mau jelaskan di Alkitab itu banyak sekali ayat yang diulang, tapi lebih detail. Memang begitu gaya bahasa waktu itu, Oke, gaya penulisannya. Kalau tetap ngotot nggak mau, ya sudah. Itu aja kan. oke, oke. Ya, ya, saya Proses mengerti Pak. mau belajar silakan, nggak mau ya silakan. Ya, satu tambah satu sama dengan tiga. Ya, gitu aja. Benar, Anda benar. Pak, yang kedua Pak, Ya, bolehkah seorang pendeta itu berpolitik Pak? Jadi ini ceritanya gini Pak. Eh, denominasi saya yang lama. Jadi saya itu dulu dari Indonesia belum bertobat. Saya ke Amerika, di kota Seattle waktu itu ditangkap Tuhan, akhirnya bertobat dan ada satu denominasi itu besarnya di Amerika, akhirnya dia pindah ke Indonesia dan bahkan sekarang sudah ada di semua benua di dunia ini. Nah, pendetanya itu sudah delegasi mungkin ya, Pak ya. Jadi sekarang dia lebih ke arah politik, Pak. Dia terakhir mendirikan relawan atau apa gitu. Kayaknya Pak Chandra Teja kenal juga. Nah, untuk memenangkan pasangan Ridho ya, Ridwan Kamil sama satunya itu saya lupa. Dan apa namanya lawan ya dua orang yang lain gitu. Ya, seperti kita ketahui, akhirnya Ridho mengakui kalah kan, Mbak ya. Apalagi yang satunya Dharma Barengkuan juga pasti ya jauh gitu, Mbak. Akhirnya yang menang Pramono. Lalu oke, dia mengerti. menulis, sayang sekali, gimana gimana kok gini gini, gini. Langsung Pak dicela habis-habisan Pak di komentarnya. Anda pendeta urusi jemaat Anda sendiri. Anda waduh. Jadi saya agak bingung. Ini sebenarnya pendeta itu boleh berpolitik apa enggak gitu, Pak? Oke, Eh, mengerti. Mengerti. ya, Kalau kita lihat Alkitab, apakah tokoh-tokoh Alkitab itu tidak berpolitik? politik, Pak. Nah, iya, Salomo, Daud, semua Oh iya, raja-raja berpolitik. semua betul. Semua nabi, semua imam berpolitik juga. Betul. Ketika berkhotbah ke masyarakat supaya adil, supaya ini kan itu politik. Jadi politik itu artinya apa? Nah, gini, orang tidak tidak mengerti arti politik sehingga politik itu dibayangkan perbuatan yang kotor gitu. Oh, Bukan. oke. Politik itu suatu tindakan yang kotor enggak ya tergantung manusianya kan. Kan begitu. Betul, ya. Jadi kalau misalnya orang percaya dijadikan gubernur, ambil itu berpolitik loh namanya. Tapi untuk Hmm. keadilan, untuk kesejahteraan masyarakat, memimpin bangsa Ya. yang benar. Itu berpolitik loh. Yang tidak boleh adalah berpolitik kotor, jahat, ujung-ujungnya duit. Nah itu nggak boleh, sebaiknya nggak usah yang begitu. Tapi kalau dikasih tugas jadi gubernur, kita ambil supaya kita bisa Oh, oke. menjadi berkat gitu. Bikin Oh, bikin yang bersih ya, Pak ya. regulasi-regulasi, bikin regulasi-regulasi untuk rakyat kecil supaya adil, supaya sejahtera semuanya. Oh itu harus diambil, kalau nggak dosa malah. Ya, ya, ya. Tapi kalau nyemplung ke politik kotor ya nggak perlu untuk apa buang waktu. Betul, betul, betul. Jelas ya Pak? Jelas sekali, Pak.
Oke. Oke, terima Ya, kasih banyak, Pak. oke. Tuhan berkati, Terima Pak. kasih. Berikutnya Pak Joko, silakan Pak. Ya, Iya, baik Pak Wigno, Shalom, selamat shalom. malam. Selamat malam. Em, yang mau saya tanyakan gini Pak, oke lah pada saat perjanjian baru atau pada saat zamannya Tuhan Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat boleh saja tidak mengakui dan bahkan menolak kemesiasannya Tuhan Yesus. Namun seiring sejalan bumi atau dunia ini kan berkembang, kita tiba pada satu keyakinan yang seperti tadi Pak Wigno sudah uraikan bagi kita tentang keilahian atau kemesiasan daripada Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, Pak, tentu orang Farisi dan ahli Taurat yang mungkin orang ahli Taurat lah saat ini yang ada di sana, tentu juga mereka mempelajarinya. Mereka adalah bangsa pembelajar. Nah, tentu juga mereka juga mengerti apa yang orang Kristiani akui. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan masih izinkan mereka untuk tidak mengakui? Apakah ini Tuhan mau mengeraskan hati seperti kepada Firaun? Atau orang Yahudinya itu gengsi? Atau mereka yang seperti tadi Pak Wigno sampaikan? Jadi mereka mempersepsikan, menafsirkan itu sesuai dengan premis atau keyakinan mereka sendiri. Ya, dan kalau kita mau tanya, pada zaman sekarang nih, Mesias yang mereka tunggu itu ya harus seperti apa jika Oke, baik, hal-hal itu sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Ya, thank you, Pak. baik. Jadi begini, mereka tetap mengharapkan kedatangan Mesias itu sebagai seorang raja yang akan memulihkan Israel, yang akan membersihkan bait Allah, membangun bait Allah. Hanya hanya Sang Mesias yang boleh membersihkan bait Allah. Nah, itu. Mereka sedang menantikan itu. Nah, kenapa begitu? Ya itu tadi, karena mereka tidak anggap Perjanjian Baru adalah kitab suci. Jadi mereka nggak baca sama sekali. Kenapa? Mereka punya alasan juga. Sebab yang dimaksud ayat-ayat yang dikutip oleh Perjanjian Baru dari Perjanjian Lama itu kok konteksnya beda. Nah, di situ kuncinya. Dari Mesir kupanggil anakku. Di Perjanjian Lama itu maksudnya Israel kan, keluar dari Mesir. Tapi di Perjanjian Baru dikutip dari Mesir kupanggil anakku, maksudnya Yesus. Padahal Maria dan Yusuf kan keluar dari Mesir juga akhirnya. Nah, itu dianggap oleh orang Yahudi salah nih, orang Kristen ini. Nggak ngerti konteks. Padahal yang namanya nubuatan itu bisa-bisa saja beda konteks. Karena memang nubuatan. Nah, gitu. Di situ beda. Beda pengertiannya di situ. Jadi ya kita berbeda berarti. Begitu. Ya, begitu ya Pak Joko ya. Ya, baik Pak Wigno, terima kasih ya Pak. Baik, Tuhan berkati. Pak Flakos berikutnya. Silakan Pak. Selamat malam, Bapak Selamat Pendeta. malam. Ini yang paling terakhir mungkin saya kapan? Masih ada. Oh, iya terakhir. Betul, betul. Silakan, Pak. Oh, kalau terakhir berarti saya kasih closing aja, closing statement. Ya, silakan. Jadi mendengar penjelasan tadi, berarti sudah jelas bahwa perjanjian baru merupakan penggenapan daripada Perjanjian lama. perjanjian lama. Ya, artinya dengan datangnya Mesias sebagai selamat, Raja Damai yang sementara kita juga menanti-nantikan di hari Natal yang akan datang. Ya, Pak, jadi kalau melihat daripada latar belakang tentang orang Yahudi, ya, ya, memang mereka berpendirian dan punya prinsip, ya. Artinya eh, Taurat itu sudah mendarah daging pada ya, mereka. ya, Ya, jadi memang agak susah dan rumit sekali untuk kita berdebat ataupun memberikan penjelasan kepada mereka, karena saya yakin bahwa itu sudah mendarah daging, ya, keyakinan mereka lah di kita. ya, Nah, yang sekarang kita di perjanjian baru ini di zaman kasih karunia,
saya kira apa yang perlu kita persiapkan. Saya tertarik dengan eh, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia dengan orang banyak di situ membaptis dan bercerita dengan orang banyak. Ya, Pak, ini saya mau bertanya saja, mengapa pada waktu itu kalau saya lihat dari Yohanes Pembaptis itu, mereka mengajar terkadang memberikan penjelasan dengan kiasan atau perumpamaan. Kira-kira apa arti sebenarnya dari perumpamaan itu kepada orang Israel pada waktu itu? oke. Oh, baik. Jadi perumpamaan-perumpamaan itu dipakai sebagai alat komunikasi supaya orang lebih mengerti. Jadi kan komunikasi kita ini bisa literal, bisa pakai figuratif, bisa pakai perumpamaan. Nah, kalau pakai perumpamaan itu lebih mengerti, Pak. Misalnya bahasa kita sehari-hari hari ini deh. Mesti sedia payung sebelum hujan. Nah, maksudnya apa tuh? Berjaga-jaga, kan gitu kan? Jadi lebih bisa dihayati pakai perumpamaan. Makanya ada banyak ajaran Tuhan Yesus disampaikan secara perumpamaan. Nah, nanti tahun depan ini kan sudah masuk ke perjanjian baru nih. Nah, nanti kita akan belajar seluruh perumpamaan yang Tuhan ajarkan, seluruhnya, dan maknanya tentu saja. Jadi, ini akan jadi sesuatu yang sangat menarik nih, online Bible Study ini nantinya, masuk Benar perjanjian. sekali Pak Pendeta, luar biasa. Kemudian begini Pak, ini terkait dengan kita menafsirkan atau menerjemahkan begitu. Ya, Kebetulan dalam minggu berjalan ini, dalam jemaat saya gereja yang sementara saya juga jadi bagian dalam pelayanan di situ, ada pembacaan yang sudah secara liturgi diturunkan dari sinode ya, minggu berjalan ini Pak. ya, Kadang saya juga diberikan kesempatan untuk melayani, menyampaikan firman lewat ibadah-ibadah unsur, ibadah kelompok sel pemuridan, begitu ya, Pak. Cuma saya mengakui bahwa saya belum terlalu paham dan untuk menafsirkan atau menerjemahkan ini. Seperti dalam Yohanes pasal 3, maaf, Injil Lukas pasal 3, di situ Yohanes Pembaptis ada mengutip beberapa ayat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. ya, Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. ya, Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. ya. Nah, ini kata-kata harafiah atau bagaimana ya? Dan kita Ini mengartikan ya. baik. Ini figuratif, Pak. Ini figuratif. Jadi eh, luruskan jalan baginya. Ya. Contohnya setiap lembah akan ditimbun supaya apa? Supaya tidak begitu, supaya rata. Setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku supaya diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Artinya semua orang akan diluruskan. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Nah, itu datangnya Mesias itu. Ya, bisa kita artikan begini bahwa kita harus mempersiapkan kehidupan kita, hati kita untuk menantikan kedatangan Juru Selamat. Ya. Jadi, Eh, Kalau bagaimana? zaman sekarang, kita Ya, artikan nanti Tuhan Yesus datang kembali. Kalau ini kan kisah waktu itu. Nah, jadi eh, kalau zaman kita sekarang, aplikasinya adalah Tuhan Yesus mau datang kembali. Jadi kita mesti berjaga-jaga, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Bertobat sungguh-sungguh. Gitu, Pak. Ya, Bapak Pendeta. Ya, ya. oke. Ya, mungkin itu saja, Bapak Pendeta. Nanti Oke. kita akan Ya, sambung lagi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima Ya, kasih. baik. Malam ini sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, Bapak Ibu. Mbak boleh Kenapa? nambah. Nambah. Pak siapa? Pak Julius, Oh, ya boleh, boleh Pak. Silakan. kan tadi bahas yang kalau misalnya orang Parisi Imam Saduki aja 2000 tahun yang lalu ya. Berarti Ya, dari zaman Daud itu 2000 sebelum Masehi. Berarti kalau dia menantikan kedatangan Mesias itu kan benar-benar jadi
ditambah panjang ya sejarah perjalanan ceritanya garis keturunan Yusuf itu malah jadi ini ya, malah jadi rumit sebetulnya ya Pak. Kayak seolah-olah bukan ada alasan garis keturunan yang mereka mau supaya si Mesias itu bisa Bagus loh. diangkat dan Bisa kita pakai. Coba. Warnanya sama. Ya, silakan Pak. iya. Jadi misalkan kalau Mesiasnya datang nih, misalnya tahun ini 2000 Masehi, Ini bagus kayak. berarti kan ada suara saya sih. Iya, saya sudah mute. Dibuka lagi, dibuka Ya, lagi. Ya, silakan Pak. ya. Jadi ada istilahnya ditambah panjang gitu loh dari keturunan Yusuf. Jadi saya berpikir gini, jangan-jangan Oh si Yusuf orang Pak. Oh Yusuf, Daud. iya dari keturunan ya kan eh, nanti kalau misalnya Mesias datang nih yang menurut orang Yahudi kan tetap keturunan Yusuf kan, Ya, maksudnya dari keturunan Daud. Ya. keturunan Daud. Ya, Iya, Daud dulu, tapi terus? kan pasti ada dari keturunan Yusuf juga kan. Karena kan sama-sama Ya, garis ya. keturunan. Iya kan? Nah, itu kan istilahnya tambah rancu kan kalau misalnya mau diurutan yang bahkan yang jelas-jelas 2000 tahun yang lalu aja si Yusuf aja masih mereka perdebatkan, apalagi nanti ini yang si Messi. Jadi seolah-olah dalam pemikiran saya, ini orang-orang Parisi ini emang jangan-jangan nggak benar-benar ngikutin sejarahnya nubuatan. Mereka cuman yang mau menyenangkan hati mereka aja gitu. Ya, Pak. Mereka Makanya menguasai kayaknya Taurat. ada degradasi. Mereka Tetap. menguasai Taurat, Pak. Mereka sangat Jadi menguasai Taurat. Dia masih dicatat ada dari dialog keturunan antara Daud sampai sekarang. Farisi dan dan Tuhan Yesus. Tuhan berkata begini, yang Mazmur 110 ayat 1. Firman Tuhan kepada Tuanku. Siapa Tuanku itu? Tuhan Yesus bertanya gitu dengan orang Farisi. Orang Farisi tahu dia harus menjawab itu keturunan Daud. Tapi orang Farisi pergi nggak mau jawab, Pak. Nah, sekarang juga sama. Orang Farisi tahu keturunan Daud, Yusuf. Tapi Mesias nggak begini, kata dia begitu. Karena tidak sesuai. Mesias itu akan membawa pembaharuan, Yerusalem baru di bumi, dan seterusnya. Nggak begitu, gitu. Nah, itu ujung pangkalnya itu di situ. Tidak sesuai harapan. Kalau andai kata waktu itu ada orang yang berpihak ke Yusuf dan dia berkata, ini bener loh, ini keturunan Daud, kamu gimana sih nggak ikutin sejarah apa gini? Kira-kira akan menguatkan nggak? Enggak, menurut saya. Karena orang Farisi tidak mau dengar siapapun. Dia ahli. Ahli Taurat. Oh, dia nggak terima masukan di luar Bang Farisi. Iman. Dia kelompok eksklusif. Kan orang Farisi Oh, dengan orang Saduki aja nggak cocok loh, Pak. Beda. Nggak cocok mereka. Tapi dalam hal iya, iya. menghadapi Tuhan Yesus, mereka berteman. Gitu. Lucu Doktrinnya juga beda, ya. Pak. Doktrinnya beda. Gitu. Oke, oke. Ya. Itu aja sih. Makasih Pak. Oh, itu aja. Maaf, Oke. nambah-nambah. Baik. Nah, terakhir Pak Effendi. Pak Effendi, ada Pak Beni juga tuh. Kalau cepat, coba kita tanya. Malam Pak Wigno. Malam, malam. Silakan, Pak. Maaf saya tadi terlambat tadi baru setengah jam baru ngikutin. Oh, Eh, selesai, Pak. iya, Ya, ini pertanyaan ini boleh berbagai macam ya Pak ya? Atau ada ini ya batasannya? misalnya apa? Enggak, saya mau tanya mengenai 1 Korintus itu Pak. Oh, nanti aja, Pak, perjanjian baru. Tahun depan kan Oh masuk gitu. perjanjian baru. Iya Ya, iya. Oke, makasih Pak ya. oke. Nah, Berarti Pak Beni, silakan. Ya, makasih Pak. Cepat aja ya. Ya, cepat aja, Pak. Ini kan Kristus lahir dari keturunan Daud, Pak ya. Ya, Yang menjadi pertanyaan kan Daud tuh istrinya banyak. Dan Kristus itu lahir dari keturunan istrinya si Uria kan, Batseba ya. PSV, Pak. Ini kan kita tahu si Daud dapetin Batseba gimana caranya kan gitu. Oke, pertanyaannya. Kristus bisa lahir dari keturunan itu kenapa ya? Jalan pikirnya saya nggak paham. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Kalau kita urutin ke belakang lagi, Pak, ada yang namanya Ruth, nenek moyang Mesias. Ruth Betul, itu bukan Israel loh, Pak. betul. Ya. Ada lagi siapa tuh? Tamar. Hmm, Nah, itu juga bukan Israel, Pak.
Ya, ada lagi pelacur Jericho. Siapa itu? Siapa ya? Si Rahab, Pak, Rahab. Rahab. Nah, ya, itu kan campuran semua, Pak, sebenarnya. paham. Kenapa begitu? Menurut saya ya, Pak, pengertian saya. Mungkin Tuhan mau tunjukkan bahwa jangan terlalu sombong Israel itu. Meskipun umat pilihan ternyata campuran juga sebenarnya. Dan Tuhan bisa pakai yang tidak dipandang oleh manusia untuk kebaikan. Nah, gitu, Pak. Dan Gitu. akhirnya itu jadi malah dipakai untuk hal-hal yang nggak baik, Pak. Misalnya, Tentang perselingkuhan kan dibilang, oh nggak usah macam-macam deh. Lihat aja itu Kristus lahirnya dari siapa sih kalau bukan istri perselingkuhan si Batseba. oh, itu Balik ke situ. Makanya saya tanya ini ya, kebenarannya kemana ya? ya. Kenapa Kalau bukan dari orang istrinya Salomo, istrinya Saul, dan kalau istri. orang komentarnya begitu ya, Pak, itu nggak masalah sih. Karena ini keputusan Tuhan, yang baik bisa muncul dari yang tidak baik. Tidak baik tapi bertobat, bukan nggak bertobat. Hmm. Tidak baik bertobat, itu nggak masalah. Rahab dibenarkan loh, Pak. Ini Setuju. keturunan dari Mesias ini semuanya dibenarkan karena baik. Ruth, coba dibaca kisahnya, baik. Semuanya baik, Pak. Jadi yang terakhir Rahab, Rahab membela Israel waktu itu. Makanya Iya, dibenarkan di kitab Ibrani. iya, yang dia apa ngumpetin pencuri. Betul, betul. Makanya kalau ada orang nanya begitu, loh, Tuhan bisa pakai siapapun yang bertobat. Sebab Hmm. kalau Tuhan mau pakai orang suci saja, nggak ada di dunia orang suci. Kita semua juga pernah salah, ayo. Bagaimana? Iya. Nah, gitu, Pak. Oke, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Penasaran dari dulu ini kok bisa begini ya. Iya, Makasih. oke, baik. Udah semua berarti ya. Udah, kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah dari hari ke hari kami semakin dewasa, semakin mengerti kehendak Tuhan, dan semakin manusia lama kami semakin mati. Biarlah online Bible Study ini boleh dipakai untuk memberkati banyak orang, bahkan sampai ke ujung bumi. Tidak memandang dari gereja manapun. Yang penting haus dan lapar akan kebenaran. Terima kasih. Kami percaya semua berkat sudah turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.